Ya, oke. Makasih Bu Dewi. Teman-teman sekalian, ada 4 kata kunci kalau kita perhatikan yang berulang-ulang tadi dibahas Pak Gilar, demikian juga beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu tentang hasanah pengetahuan yang disebut sebagai body of knowledge, kemudian state of the art, posisi tertinggi termutakhir tentang apa yang sedang mau kita bahas, tentang penelitian yang mau kita kerjakan, kemudian research gap atau kesenjangan penelitian sama novelty. Saya akan berputar-putar di 4 hal ini untuk nanti bisa bersama teman-teman mencari tahu kenapa ini empat-empat ini harus diperhatikan dan di mana diletakkannya dan bagaimana cara menerobosnya supaya bisa sebagai bagian dari satu tesis. Nah, teman-teman pada saat ini saya menganggap masih mau membuat pra-proposal atau TOR lah gitu ya, belum proposal. Nah, oleh sebab itu jangan dibayangkan mulai dari A sampai Z, tapi dibayangkan dulu kepustakaan apa yang atau bagaimana cara kita membuat persiapan sedemikian rupa aspek kepustakaan yang tadi disampaikan Pak Gilar itu bisa menyentuh keempat hal ini, body of knowledge, state of the art, research gap, sama novelty, kemudian di mana masuknya di dalam bab-bab nantinya. Kalau sekarang mungkin kita baru bicara bab 1, 2, dan 3 saja. Dan itu pun tidak penuh. Nah, tadi Pak Gilang sudah memberitahu beberapa cara, dan teman-teman juga sudah ada yang bereaksi tadi, merespons bagaimana cara mendapatkannya. Nah, jadi state yang utama dulu dalam hal ini, supaya kita bisa langsung masuk, kita mau bahas tentang state of the art. Apa sih state of the art itu? Itu level tertinggi dan terkini dari pengembangan sebuah alat atau teknik atau topik penelitian tertentu. Jadi misalnya ada teman yang mau melakukan penelitian di bidang pembelajaran matematika menggunakan project based learning misalnya gitu ya, dalam rangka Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka dan seterusnya, apapun nanti sebutannya lah gitu ya. Kemudian dari situ akan keluar satu kata kunci. Oh, ternyata ada pendekatan pembelajaran atau barangkali teknik pembelajaran atau metode pembelajaran atau apapun namanya nanti, tinggal menyesuaikan. Nah, itulah yang dipegang sebagai entry point masuk untuk mencari di mana posisi yang mau kita teliti sekarang. Itu namanya state of the art. Jadi, kalau nanti kita tidak bisa menemukan state of the art-nya, tidak tahu kita di mana yang mau kita teliti ini ada di mana posisinya, di mana paling tinggi, di mana paling mutakhir, maka kita tidak akan ketemu nanti. Kalau ketemu mungkin usang atau mungkin tidak relevan. Nah, kalau kita nanti tidak menemukan itu, maka ketika ujian itu apakah BTR 1 barangkali namanya atau BTR 2 apalagi ujian sidang, itu akan menimbulkan masalah yang susah untuk dijawab kecuali mengulang. Nah, sekarang kita hindari itu. Jadi konsentrasilah kita pada state of the art. Nah, ketika tadi Pak Gilar bercerita tentang membangun batu bata dan sebagainya, itu kan kalau kita lihat batu batanya Pak Gilar tadi, kan kita tahu sekarang kita mau masang batu bata yang mana. Kemudian kita lihat itu di bawah, di atas, di tengah. Kalau di bawah ya untuk apa? Udah sudah ada. Kalau di tengah untuk apa? Orang sudah jadi juga. Berarti yang harus paling atas. Nah, paling atas itu masih bisa dimasukin nggak? Cara memasukkannya bagaimana? Diambilnya dari mana dan seterusnya. Nah, jadi kita konsentrasi situ dulu ya, biar nanti masuk ke bagaimana mencari kepustakaannya supaya kita ketemu body of knowledge, state of the art, research gap, sama novelty. Kenapa kepustakaan itu penting? Kalau kita tidak punya kepustakaan, maka di satu sisi apapun yang kita katakan pasti benar, di sisi lain apapun yang kita katakan pasti salah. Kita akan dinyatakan benar kalau yang ngomong kita, yang dengerin kita. Dan sekonyong-konyong ada orang lain mendengarkan kita ngomong, maka sekonyong-konyong itu pula, sekejap itu pula, orang mengatakan kita salah. Bayangkan dulu ya, filosofinya dulu ini ya. Bayangkan teman-teman ada huruf ini. Ada huruf yang pertama yang ada di kursornya saya. Kalau saya melihatnya dari sini, itu huruf M. Tapi kalau saya melihat dari sisi yang lain, ini ya M ya, yang ini, huruf yang ini, itu M. Tapi kalau ada orang lain melihat dari sisi lain, dia jadi huruf W. Jadi bayangkan sekarang ini, teman-teman itu kayak begini nih ya, ada kertas nih kan, ini nampak ya di kamera saya ya. Ini kan kalau saya tuliskan begini di sini huruf M,
maka dari saya M dia, tapi dari teman-teman kan W ya. Benar nggak? Itu kalau dari hadap-hadapan. Bagaimana kalau dari samping kiri? Kalau dari samping kiri, dia bisa mengatakan itu angka 3. Bagaimana kalau dari kanan? Itu bisa menjadi sigma. Nah, kalau kita tidak bisa mendudukkan rujukan kita dengan baik, maka apapun yang kita tulis akan benar sepanjang yang ngomong kita, yang dengar kita. Tetapi begitu kita ngomong kepada orang lain, maka apapun yang kita omongkan itu atau yang kita tulis itu langsung salah, karena dia melihatnya dari sisi yang berbeda. Nah, jadi kalau tadi Pak Gilar bilang carilah rujukan itu selain mutakhir, teruji, sudah duduk dan sebagainya, tadi istilah kalau buku dengan jurnal itu, maka itulah yang membuat kita bisa berbicara nanti. Kenapa saya mengatakan ini M? Karena saya melihatnya dari depan Anda. Saya ngerti bahwa Anda melihatnya itu W, dan tidak salah. Tapi saya bukan sedang berbicara M, tapi saya bukan sedang berbicara W, tetapi saya sedang berbicara M, dan seterusnya. Nah itulah, jadi sikap dan cara pandang kita mengambil posisi, itu hanya aman kalau kita punya rujukan. Bisa nggak? Saya nggak yakin rujukan itu, tapi ada. Bisa. Bisa nggak? Misalnya, rujukannya itu kayaknya, saya suka banget gitu, tapi salah. Bisa juga. Nah oleh sebab itu, kita harus mencari rujukan yang memang diakui secara saintifik. Itu tadi Pak Gilang ngomong tentang ilmiah tadi itu loh. Nah, jadi bisa jadi kita hidup di bawah langit yang sama, tapi apa jaminannya kita pasti punya cakrawala yang sama. Nah, di dalam kita berargumentasi nantinya dalam rangka TAPM itu untuk memudahkan banyak pihak, maka rujukannya itu yang didudukkan dulu. Nah, sehingga meskipun seseorang itu benar, tidak berarti orang lain benar salah. Enggak mesti begitu. Atau sebaliknya, meskipun saya salah, belum tentu Anda benar. Atau meskipun saya benar, belum tentu Anda salah. Karena sangat tergantung dengan bagaimana cara saya merujuk sedemikian rupa sehingga muncullah satu, kalau definisi ya definisi, kalau nanti kerangka operasional ya operasional, kalau konseptual ya konseptual, dan seterusnya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman nggak punya rujukan, pasti saya bisa pastikan pasti susah menjawab pertanyaan, dan kalaupun bisa menjawab, pasti dalam tanda petik disalah-salahkan, dan seterusnya. Itu artinya nggak lulus, kan gitu aja ya. Karena saya tanya, Anda jawab A, saya bilang B. Kemudian, waktu saya bilang Anda salah, saya bisa menunjukkan Anda salah, tapi Anda tidak bisa menunjukkan Anda benar, meskipun saya salah, dan sebaliknya. Nah, jadi, yakinkan dulu ya soal rujukan. Itulah posisinya kepustakaan itu, seperti yang di awal ini tadi, itulah kepustakaan itu di sisi posisinya. Selain untuk body of knowledge, state of the art, research and gaps, dan novelty, mau mendudukkan kita ada di posisi atau perspektif yang lain. Oke, sekarang kita lihat, kita mulai masuk nih. Bagaimana kita menempatkan semua yang baru saya ceritakan tadi itu, supaya ketika teman-teman nanti menyusun pra-proposalnya itu Bang Jo, ada lomba Bang Jo. Lomba yang sekali. Siapa itu ya? Ya, oke. Bagaimana menghindarkan diri sedemikian rupa sehingga kita tidak direcoki oleh hil-hil mustahil yang seperti tadi itu. Yang pertama ya rujukannya tentu harus yang valid dan reliable, mutakhir, terkini, dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat apa sih siklus penelitian itu. Yang pertama kita punya konsep dan perencanaan. Kemudian kita eksplorasi, diorganisasikan, kemudian dilakukan pengumpulan data, analisis, baru ada keluaran. Keluaran yang pertama nanti yang teman-teman dapat itu adalah tesisnya, yang kedua publikasi, kemudian yang berikutnya itu adalah dampak atau pemanfaatan. Dampak itu seberapa banyak teman-teman lain nanti atau peneliti lain mensitasi teman-teman, dan seberapa banyak manfaatnya itu terhadap ilmu pengetahuan ataupun lingkup kerja di mana teman-teman berada. Nah, tadi Pak Gilar nanya, dari mana masuknya? Dari mana masuknya itu adalah mencari riset gap, cari kata kuncinya. Kalau kita cari Merdeka Belajar, jangan-jangan dapatnya dikit. Maaf, silakan di mute supaya tidak ada bocor. Dipersilakan.
Jadi dicari kata kuncinya dulu. Bagaimana contoh kata kunci di halaman berikutnya akan saya sampaikan ya. Jadi kita harus disiplin dulu. Jadi kita harus bisa mendisiplinkan diri, melakukan apa yang kita tahu benar dan penting meski sulit. Itulah jalan menuju kebanggaan, harga diri, dan kepuasan pribadi. Kalau sampai di sini nanti, maka teman-teman terhindar dari dua hal. Yang pertama dari soal plagiasi, yang kedua kesia-siaan. Karena apa? Meneliti penelitian yang sudah diteliti orang lain dan sudah selesai gitu. Jadi kita disiplinkan diri kita melalui kata kunci. Nah, kalau kata kuncinya nanti tepat, maka state of the art itu akan keluar. Nah, bagaimana cara mencari kata kunci? Kan itu pertanyaannya. Maka yang pertama, di tornya Anda nanti, di proposalnya Anda itu, tanya dulu diri sendiri. Saya ini mau meneliti apa? Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa? Kemudian berikutnya, setelah tahu apa yang mau diteliti dan mengapa meneliti itu, kita itu merujuk karya siapa. Nah, begitu dapat apa, mengapa, dan siapa, maka mulai masuk tadi yang di blok atau membangun batu batanya Pak Gilar tadi itu. Bagaimana saya menaruhkannya? Saya templokin, saya lempar saja, atau saya apakan? Nah, kemudian berikutnya teman-teman mulai mikir tuh, ini di mana saya mau melakukannya, kapan? Bagaimana jika? Maksudnya bagaimana jika itu, jika sudah begini, begini, dan begini, artinya apanya tahu, mengapanya tahu, siapanya tahu, tapi nggak bisa di mana, nggak bisa kapan, terus gimana gitu. Nah, langkah keempat sama kelima nanti di bab 45-nya itu ada akan tinggal satu, yaitu tinggal maju aja. Nah, sekarang kita coba nih ya. Kita coba bagaimana mencari tahu, mencari kata kunci supaya nanti tidak terjebak, tidak kena jebatan Batman. Contoh, untuk mencari kata kunci itu melalui gap analysis, analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan itu yang disebut dengan inspirasi awal, menemukan masalah. Bagaimana cara mengetahui di mana masalah berada? Cuma satu modalnya, yang lain nggak ada. Baca. Kepengen tahu di mana kemungkinannya ada masalahnya itu, nah itu baru melakukan riset. Kemudian supaya saya tahu bagaimana menemploknya, menambalnya ya, mend the puncture. Jadi menambal bolongnya, nah itu yang kita tulis. Nah itu di bagian ketiga nanti tesisnya teman-teman. Tapi kita cari masalah dulu. Nah, di mana masalah bisa ditemukan? Masalah itu bisa ditemukan paling nggak di lima ranah ini. Yang pertama di teori, di konsep, di kenyataan, di metodologi, atau di praktik keseharian. Nah, kalau teman-teman yang di UPBJJ Medan itu kan pasti pernah itu ya, lewat makam pahlawan Medan itu. Di Taman Makam Pahlawan Medan itu udah ditulis, lebih baik mandi keringat ketika latihan daripada mandi darah waktu perang. Jadi Anda berdarah-darah lah membaca teorinya kah yang bermasalah, konsepnya kah yang bisa ditambal, atau empirisnya barangkali yang nggak lempeng, atau metodologikalnya yang tidak bagus, atau tidak robust, atau praktiknya yang tidak sebagaimana mestinya. Baca itu. Dan ini nggak bisa diterawang, nggak bisa diobservasi pakai mata, pakai telinga, pakai kuping, itu nggak baca, titik. Nah, nanti baca itu dari mana? Ambil artikel yang paling mutakhir. Kalau Anda cerita misalnya tentang serba-serbi macetnya pembelajaran daring pasca pandemi misalnya, ya maka bacalah terbitan jurnal, terbitan yang jurnal itu terbit di tahun 2020, 2021, bahkan 2022. Nah, carilah apakah di teorinya, di konsepnya, di empiriknya, di metodologinya, atau di praktikalnya. Itu cara mencari masalah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana saya tahu bahwa masalah itu adalah masuk di dalam khasanah pengetahuan itu, body of knowledge tadi itu. Nah, itu dia sumbernya itu harus faktual. Jadi faktual itu ya senyata-nyatanya gitu. Formal ada lembaga yang memang resmi menyampaikan itu. Kontekstual artinya memang itu yang terjadi pada saat itu. Substansial. Ini kalau dicari teorinya, dicari konsepnya ada. Kemudiannya fenomenal. Apa itu fenomenal misalnya? 100 siswa belajar daring di bulan Maret sampai bulan Juni 2020, maka 90 bingung. Itu fenomenal, kan? Nah, tinggal cari aja itu. Itu kenapa itu? Apakah praktikalnya, metodologikalnya, empirikalnya, konseptualnya, atau teorikalnya? Jadi begitu cara mencarinya.
Nah, tadi Pak Gila itu bilang bagaimana mencari secara saintifik. Itu gampang, cari aslinya. Dan bisa dinapaktilasi. Napaktilasi itu apa? Bisa ditrace. Asli itu artinya terbit pada jurnal bereputasi, gitu aja gampangnya ya. Bisa dinapaktilas. Apa yang dikutip oleh orang itu, ketika saya cari ketemu saya. Nah, itu saintifik namanya. Nah, kemudian ketika saya ulik-ulik ini sana kemari saya bongkar pasang, maka orang yang membaca apa yang saya tulis itu secara saintifik itu orang merasakan, oh dia logis. Selain logis, sistematis, juga empiris. Dan bisa dianalitis, juga ada kritisnya. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka akan mudah bagi teman-teman bebas dari plagiasi dan bebas dari ngarang. Dalam tanda petik ngarang itu apa? Menurut Sianu gitu, tapi sebenarnya nggak ada gitu. Karena udah faktual, aktual, formal, kontekstual, substansial, fenomenal, ada di teoretikalnya, ada di konseptualnya, udah itulah semua, itu saintifik itu kayak begitu. Nah, sekarang kita mulai masuk nih, body of knowledge, state of the art, research gap sama novelty. Kita masuk. Andaikan ada teman, salah satu dari Anda ini katakanlah dari matematika ya. Anda bilang, saya tanya, Anda mau meneliti apa? Oh, saya mau meneliti pendekatan pembelajaran, Pak. Pendekatan pembelajaran, apa itu? Ada beberapa, Pak. Tapi saya kok tertarik yang dengan namanya project based learning. Kenapa? Karena project based learning ini ditawarkan pasca pandemi, di mana pembelajaran daring berkelindan dengan itu, masuk pula kurikulum Merdeka, masuk pula Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan seterusnya. Oh, jadi Anda mau itu? Emang apa pentingnya kok Anda mau ke situ? Begini loh, Pak. Ternyata saya mendapatkan bacaan bahwa motivasi dan kemampuan terkait dengan representasi matematis dari nilai 3 semester terakhir sebelum pandemi itu di bawah KKM. Dari mana kamu tahu itu? Saya tanya kan. Oh, itu ada laporan dari sekolah, Pak. Oh, itu kan sebelum pandemi. Ini kan pandemi beda. Loh, pandemi aja, sebelum pandemi aja susah, Pak. Apalagi pandemi. Terus, nah ini, Pak, yang lainnya. Kalau dulu kan kita satu arah nih, Pak. Yang namanya penelitian, namanya pembelajaran. Itu harus diterobos, Pak. Karena sekarang yang namanya pembelajaran virtual berbasis digital itu harus multi arah. Dan dia student center, dan seterusnya. Nah, kalau itu yang terjadi di langkah pertama Anda, tidak akan ada pembimbing yang berani nolak. Kenapa? Karena Anda sudah baca dengan persis, sehingga tahu mau ngapain, dan tahu karena apa. Nah, lalu saya akan tanya nanti, kalau gitu apa acuan Anda? Oh, begini, Pak. Kemarin Dinas Pendidikan sana bilang begini. Kemudian ada laporan dari laporan penelitian Sianu, studi terdahulu ya, kalau dalam tesis itu ada namanya studi terdahulu, ada begini. Terus apa kata mereka? Kata mereka teorinya begini, empirisnya begini. Nah, kata siapa itu? Kapan itu? Dan seterusnya. Oke, bagus, saya bilang gitu ya. Lalu bagaimana Anda mau melakukan itu? Nah, karena ini tentang pemanfaatan model, Pak, saya harus uji, sehingga saya harus melakukan eksperimen. Minimum kuasi eksperimen. Crack, go. Udah selesai. Nah, yang saya ceritakan ini kenapa mudah? Karena saya pernah membaca yang seperti ini. Yaitu, seseorang, ini punyanya seseorang, bukan saya ya, anak bimbingan saya juga sih, dia bisa dengan cepat, dia meneliti apa, karena apa, kemudian apa acuannya, apa acuan teoretisnya, terus bagaimana dia ingin memecahkan persoalan itu. Selesai. Dan ini cukup di dalam satu paragraf, cukup di dalam satu halaman, di dalam 3 paragraf. Nah, berikutnya nanti baru saya tanya lagi, kalau ini kan TOR ya, kalau proposal itu tentu lain dong, bab 3 ya. Kemudian di mana, kapan, dan seterusnya dia akan jawab. Nah, kemudian kenapa dia mudah? Kan itu pertanyaannya kan? Karena dia bisa mendapatkan kata kunci dengan cepat. Apa itu? Pendekatan pembelajaran. Jadi jangan dicari Merdeka Belajar. Mungkin bisa terjadi seperti kata Pak Wahyudin tadi ya, yang apa? Kekurangan referensi. Kata Pak Wahyudin dari Majene tadi itu kan begitu. Jadi jangan dicari apa yang ada di pikiran kita, enggak. Dicari apa yang lagi viral itu. Misalnya viral itu apa? Project based learning. Project based learning kan bisa karena Merdeka Belajar, bisa karena daring, bisa karena luring, bisa karena apa saja. Ya udah, ambil project based learningnya. Nanti lama-lama teman-teman akan terbiasa. Oh, itu tuh kata kunci. Jadi temukan kata kunci yang pertama itu, anak ini tadi, dia mendapat kata kunci adalah pendekatan pembelajaran. Kemudian
karena dia guru matematika, mengambil S2 pendidikan matematika, dia itu penasaran karena apa? Belajar luring pun, yang namanya kemampuan representasi matematis anak-anak, itu tidak semudah dengan daring. Nah, sekarang itu maksudnya kemarin, itu mereka itu murni daring. Kan jadi berat. Nah, selain itu, ada motivasi lagi. Apa motivasinya? Bisa intrinsik, bisa ekstrinsik. Kemudian, apa yang lain? Kinerja siswa. Baru tentang metodologinya, kuasi eksperimen. Beginilah cara teman-teman nanti mencari kata kunci supaya bisa tidak terjebak di dalam pencaharian kebaharuankah namanya, kepustakaankah namanya, ataupun perumusan masalah namanya, apa saja. Jadi basisnya yang ini. Itu kalau teman-teman pendidikan matematika. Bagaimana kalau dia MPDR? Ada orang lain lagi, dia saya bimbing juga. Saya tanya, kamu meneliti apa? Efektivitas pembelajaran daring. Kenapa? Banyak masyarakat mengeluh, dan laporannya itu bukan hanya di koran, bukan cuma observasi saya, tapi juga ada laporan dari dinas, dan dikuatkan oleh penelitian Sianu. Jadi ada keluhan dari masyarakat, apakah itu siswa, orang tua, guru, bahkan instansi terkait, pada semester Juli sampai dengan November 2020, yang itu semester kedua ketika pandemi mulai, itu semua orang mengeluh. Oh, apa ujungnya keluhannya? Pokoknya pembelajaran daring tidak efektif. Nah terus, kamu percaya itu? Enggak, saya enggak percaya. Terus, kamu mau apa? Saya mau cek itu. Bener nggak sih pembelajaran itu sama efektifnya dengan pembelajaran luring? Apa basisnya kamu? Keluhan masyarakat. Selain itu apa? Oh, selain itu akan hubungkan. Itu secara faktual itu, bagaimana teorinya, bagaimana empiris itu. Sama seperti begini. Nah kalau kayak begini, katakanlah benar asumsinya kamu itu, atau hipotesis sementara, konjektur sementara kamu itu katakan benar, lalu kamu mau memecahkan masalah ini dengan cara apa? Wah, kayaknya kalau ini nggak bisa Pak, hanya kualitatif atau kuantitatif, harus bauran. Langsung dapat. Di mana? Kapan? Udah jalan dia. Bagaimana kalau nanti kamu bikin bauran, ternyata bukan bauran? Bagaimana kalau tesnya kualitatif, ternyata bukan bauran, tetapi kuantitatif saja atau kualitatif saja? Nah, itu harus dibuat, dicek lagi tuh, hal-hal yang terjadi di luar rencana. Nah, kenapa anak ini mudah untuk mendapatkan referensi dan sebagainya menyusun ini? Karena dia dengan cepat tahu apa kata kuncinya, yaitu pembelajaran daring, pelayanan akademik dalam pembelajaran daring, kecukupan logistik, operasional sebenarnya layanan ya, sama dukungan manajemen, apakah sekolah, apakah dinas, dan seterusnya. Nah, dapatnya dari mana? Dia baca itu di mana kesenjangan filosofisnya, teoritisnya, dan seterusnya. Kemudian dari mana dia dapat datanya dan lainnya. Nah, itu kalau dia MPDR. Bagaimana kalau dia bahasa? Kan bisa jadi Anda itu orang bahasa Inggris. Kemudian Anda datang kepada pembimbing atau ke saya lah, saya katakan berdialog dengan saya. Anda mau ngapain nih? Saya itu heran loh, Pak. Masa iya sih? Sebagai orang Indonesia, belajar bahasa Inggris 6 tahun, tapi setelah lulus SMP, SMA, masuk perguruan tinggi, bahasa Inggrisnya nggak jalan juga itu. Ini kenapa sih? Itu kan fakta itu kan. Kata siapa itu? Oh, begini Pak. Ternyata itu bukan hanya di Indonesia, di Thailand juga begitu. Penelitian Sianu begini, penelitian Sianu begini. Itulah akibat daripada bahasa yang kita pelajari, kalau bukan bahasa ibu, bukan first language-nya, tapi second language-nya. Wah, bagus tuh. Ya, bagus. Oke. Terus kamu mau ngapain habis ini? Nah, saya mau lihat nih Pak, apakah nanti itu masalahnya itu ada di sekolah? Apakah masalahnya itu ada di media? Apakah ada di kultur itu misalnya bahasa kedua, bahasa ketiga, dan seterusnya? Apakah ada di keterampilan mengajar? Apakah ada student readiness? Atau di soal laboratorium? Nah, kenapa anak ini cepat bisa menangkap itu semua? Karena ketika dia baca, dia dengan cepat menangkap bahwa kalau kita ngomong tentang pembelajaran bahasa asing bukan sebagai bahasa ibu, ternyata tidak sama efektifnya dengan kalau itu bahasa ibu, dia dapat kata kunci nih, bahasa kedua, second language ya, mother tongue kalau bahasa Inggrisnya, media pembelajaran bahasa, keterampilan, dan seterusnya. Nah, yang inilah yang membuat, kalau Pak Gilar tadi bilang itu banyak macet itu, mahasiswa itu mengharapkan ini datang dari luar. Kalau ini datang dari luar, nggak mungkin. Oh, yang meneliti teman-teman kok nanya ke dosen pembimbing? Emang dosen pembimbing itu malaikat apa? Tahu isi kepala teman-teman? Kan enggak kan? Jadi kalau Anda mau meneliti itu, yakinkan diri bahwa saya yang paling tahu apa yang saya mau. Jadi sebelum Anda tahu apa yang Anda mau, jangan ngomong.
Jangan nanya-nanya, itu bikin pusing itu. Nah, orang kan sendiri penelitinya nggak tahu, terus nanya ke pembimbing. Karena pembimbing itu kadang-kadang bimbing ke 20, kadang-kadang dalam 2 tahun. Berarti kan 4 1 semester kan, atau 5 1 semester. Kan nggak diingat semua itu. Nah, mudah-mudahan dari inspirasi ini, teman-teman itu punya satu cara bagaimana mendobrak supaya ketika membangun satu kerangka, apa namanya tadi itu, pra-proposal, saya menyebutnya TOR, atau KAK, kerangka acuan kerja, membuat proposal, itu dapat dulu dari mana? Yaitu mencari kata kunci. Kata kuncinya itu yang dibangun dari yang ditelusuri ya, ditelisik dari research gap dan novelty. Nah, mudah-mudahan dengan demikian teman-teman itu tidak mengerjakan sesuatu yang karena apa kata pembimbing. Karena kalau itu yang terjadi, apa kata pembimbing Anda ikuti, banyakkan susahnya daripada senangnya. Nah, jadi harus teman-teman itu yakin bahwa nanti teman-teman nggak yakin kemudian minta tambahan keyakinan dari pembimbing itu boleh. Jadi misalnya, Pak, saya nggak terlalu yakin loh Pak, secara kultur, apa iya sih karena bahasa kedua, orang Indonesia meskipun 6 tahun belajar bahasa Inggris, setelah lulus SMP, SMA, toh nggak bisa bahasa Inggris juga di perguruan tinggi. Saya nggak terlalu yakin loh Pak. Nah, paling-paling pembimbingnya kalau dia orang bahasa kan dia bilang, oh iya itu begini ceritanya, begitu. Tapi Anda bukan tidak mau meneliti itu. Anda sudah lebih dulu tahu, cuma kurang pede. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau Anda nggak tahu nanya pembimbing, Pak, sebaiknya saya meneliti apa? Itu kalau Anda lulus 2 tahun, itu udah bagus tuh. Setelah semester ketiga. Itu 2 tahun lulus sudah bagus itu. Karena apa? Rumusnya kan cuma 2 itu. Ku tahu yang ku mau. Kemudian percaya diri aja. Udah selesai kan? Lah kalau Anda aja tidak tahu apa yang Anda mau, kemudian tidak percaya diri, modalnya itu apa gitu loh. Nanti Anda rasakan. Pikirkan Anda sebagai pembimbing anak SD. Kemudian Anda tanya anak SD itu, bimbing apa namanya, bimbing karangan gitu ya. Anda tanya anak SD-nya menulis siapa, dia nggak tahu. Anda mau apa? Nggak bisa kan? Nah sekarang sama. Jadi Anda yang harus yakin, demikian rupa tidak ada hambatan mental blocking ya, mental blocking nggak ada hambatan psikologis dan sebagainya. Nah kalau itu yang terjadi, maka nanti tipis kemungkinannya pembimbing itu menyusahkan Anda atau Anda menyusahkan pembimbing. Itu tipis kemungkinannya. Nah, kalau nanti tidak, itu pasti nguring-nguringan itu. Saya sih sudah berdoa, saya sudah berusaha, tapi gimana ya pembimbing saya begini. Nanti begitu keluhannya itu. Emang kalau Anda keluhan begitu 30 kali sehari, itu tesisnya jadi. Enggak juga kan? Yang membuat tesis itu jadi bukan keluhan itu. Tapi kejelian kita mencari kata kunci, yang dari kata kunci itu kita mendapatkan referensi, dan referensi itu sahih, itu yang membuat lancar. Baik Ibu Dewi, mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Karena filsafatnya itu penting buat teman-teman. Karena kalau kita menulis itu, semua bisa benar, semua bisa salah. Tergantung argumen dan sisi pandangnya. Jadi meskipun saya benar, tidak berarti Anda salah. Dan sebaliknya, meskipun Anda benar, belum tentu saya salah. Ingat huruf M sama tiga tadi ya. Ini biar nampak apa yang saya maksudkan tadi ya. Ini misalnya nih ya. Saya tulis di buku saya ini. Ini nampak, mudah-mudahan nampak ya di kamera ya. Enggak nampak ya? Ada, nampak hurufnya? Saya Ada Pak, M jelas kalau saya. Pak, M. M ya? Iya. Nah, itu kan kata teman-teman M kan? Kalau saya lihat dari sini kan W ini. Atau tulis huruf M di kertas masing-masing. Biar dapat, biar merasakan itu loh. Udah? Dapat? Coba di depan Anda, kalaupun nggak ada orang nggak apa-apa. Bayangkan ada orang di depan. Huruf apa yang dia lihat yang Anda tulis itu? M, yang Anda tulis M. Huruf apa yang dia lihat? W kan? Nah itu kalau dari depan belakang. Kalau dari kiri kanan. Dari kiri dia melihat huruf di angka 3, dari kanan dia huruf sigma. Nah, jadi kalau teman-teman nggak bisa mempunyai rujukan yang ajak itu kalau Pak mau gampang itu apa ya, dari jurnal terakreditasi lah gitu gampangnya, Sinta misalnya. Udah nggak selesai Anda itu, habis itu. Mau sampai sore juga dia tetap kalah. Nah, tetapi ini saya dapat dari Syahnu, Pak. Ini jurnalnya, ini doi-nya, ini link-nya, dibuka, shred, ini hasilnya. Mau apa? Itu ilmiah kan? Tapi jangan satu. Anda membangun satu variabel, maka harus ada 7 rujukan yang Anda baca. Jadi kalau punya 4 variabel, paling tidak 28 artikel mendukung itu. Yang terbit paling mutakhir tentang itu. Supaya orang tahu, ini memang merujuk ke sana, tapi bukan yang itu. Ada state of the art-nya tadi,
mana yang terkini, mana yang termutakhir, mana yang tertinggi. Kemudian dapat pula di mana yang pernah ada dan di mana yang belum ada, dan saya ada di mana.